Assalamualaikum Bu Desi, apa kabarnya? Waalaikumsalam, baik Pak Urip. Baik, Ibu. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan coaching, saya di sini sebagai peran pengamat ya Bu, atau sebagai observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nantinya. Saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada saat coaching nanti berlangsung ya Bu. Yang pertama, untuk rubrik penilaian nanti, saya berharap Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yang mana seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, saya juga akan menyampaikan bagaimana penguasaan kompetensi sebagai seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, yaitu reserve, appreciate, ask, summaries. Ya. Yang ketiga, saat proses coaching berlangsung, jangan lupa menggunakan alur tirta ya Bu, yaitu seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, itu adalah rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam mengamati Ibu nanti. Apakah Ibu bisa paham? Baik Pak, paham Pak. Alhamdulillah. Sebelum proses coaching, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Boleh Bu ya? Baik Pak, boleh. Baik, yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik, dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot karena agar saya dapat menggali potensi coach. Beliau dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Baik, memang hal ini sangat penting sekali ya Bu ya. Selanjutnya saya mau bertanya kembali, apakah boleh? Boleh Pak. Baik, apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching nanti Bu? Indikator yang ingin saya capai adalah saya ingin melakukan alur percakapan dengan alur tirta secara runtut. Saya dapat menggali ide-ide dari si coach sehingga si coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dan permasalahan yang beliau hadapi. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan indikator-indikator tersebut bisa tercapai pada proses coaching nanti ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti dalam proses coachingnya berjalan lancar dan tercapai indikator yang diharapkan. Baik Pak, terima kasih banyak. Sama-sama Bu, bisa kita mulai ya untuk proses coachingnya. Silakan. Assalamualaikum Bu Deni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Desi. Gimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah baik juga Bu. Siang ini kita ada waktu 10-15 menit ya Bu ya, untuk ngobrol bareng. Kira-kira apa yang mau Ibu Deni obrolin siang ini? Iya Bu, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Desi untuk waktunya. Jadi saya itu pengen ngobrol. Beberapa hari yang lalu saya itu melakukan supervisi bersama beberapa rekan sejawat di sekolah. Dan saya masih menemukan guru-guru yang mengajar dengan metode yang monoton, sehingga murid-murid itu tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Oh baik Bu. Jadi kira-kira tujuan obrolan kita siang ini apa yang ingin Ibu harapkan? Iya Bu, jadi saya itu berharap bisa mengembangkan potensi saya untuk membantu rekan-rekan sejawat dalam memperbaiki pembelajarannya, agar siswa dapat aktif dalam mengikuti pembelajaran dan guru dapat menggunakan metode yang bervariasi dalam mengajar. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Baik Bu, menurut pengamatan Ibu, apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi pada rekan sejawat Ibu pada saat mengajar? Ya Bu, jadi begini, di sekolah kami itu ada beberapa guru baru di tahun ini yang mengajar. Mungkin bisa jadi guru-guru baru ini belum memiliki banyak pengalaman. Nah, jadi belum mengetahui bagaimana metode yang menyenangkan bagi murid, sehingga murid itu bisa bersemangat dan aktif mengikuti pembelajaran. Dan juga tidak hanya menggunakan metode lama seperti ceramah, menerima setoran, ambil nilai lalu sudah selesai, begitu saja mengajarnya. Nah, namun harusnya banyak ide-ide yang bisa dikembangkan saat mengajar agar siswa itu bisa terlibat aktif. Oh, menurut Ibu,
kalau ditulis dalam angka level 1 sampai 10 masih di level berapa? Kira-kira mungkin di level 6 kali ya Bu ya. Oh, level 6 ya. Kira-kira apa rencana yang Ibu lakukan untuk hal tersebut? Jadi saya mungkin bisa melakukan seperti ini kali ya Bu. Saya lapor ke kepala sekolah dan juga koordinator bidang studi dan untuk mengambil evaluasi dari hasil supervisi. Kemudian juga mungkin saya akan minta izin untuk melakukan mentoring ya kepada rekan-rekan sejawat. Kemudian supaya bisa membantu mereka untuk memperbaiki pembelajaran. Kemudian saya ini Bu, mungkin mengatur jadwal ya, mengatur jadwal mentoring dengan beberapa rekan sejawat. Oke, Masya Allah, luar biasa rencana Ibu. Ingin melakukan mentoring dan juga evaluasi ke depannya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana ini? Mungkin secepatnya ya Bu ya, akan saya lakukan dalam pekan depan dengan menyampaikan terlebih dahulu ke koordinator bidang studi dan juga kepala sekolah. Dari rencana Ibu, kira-kira pencapaian di level berapa yang diharapkan? Jadi kalau tadi sebelumnya di level 6, mungkin saya pengen di level 8 kali ya Bu ya, untuk meningkatkan itu. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Kemudian kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu mendukung rencana tersebut? Ya, jadi nanti yang dapat mendukung adalah tentu kepala sekolah ya Bu, kemudian koordinator bidang studi dan juga rekan sejawat. Baik Bu, nggak terasa ya Bu ya, sudah 15 menit sudah kita ngobrol. Apa yang Bu Deni dapatkan dari obrolan siang ini? Masya Allah, Alhamdulillah ya Bu. Sebelumnya itu saya ketika melakukan supervisi itu merasa apa ya yang bisa saya lakukan gitu ya. Dan sekarang setelah ngobrol sama Bu Desi, saya jadi tahu, menemukan solusi. Jadi saya lega bisa akan melakukan rencana-rencana yang bisa saya lakukan untuk kedepannya bisa membantu rekan-rekan sejawat dalam memperbaiki pembelajaran. Alhamdulillah, saya tunggu ya ceritanya pekan berikutnya ya Bu Deni. Terus semangat Bu, mudah-mudahan lancar semua. Amin, amin. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Desi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Ibu. Baik Bu Desi, Alhamdulillah tadi saya sudah mengamati percakapan Bu Desi dengan Koci. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak, silakan. Baik. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat proses coaching dan juga indikator apa yang menjadi ketercapaian proses coaching tadi? Saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachee. Dan kompetensi yang sudah saya capai tadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, oke. Berarti yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan catatan saya tadi ya Bu ya? Oke, yang tadi saya sudah mencatat. Yang pertama itu Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan ketika Ibu ngobrol dengan coach tadi. Yang kedua, prinsip kreatif. Terlihat ketika Ibu dapat menggali ide-ide kreatif dari si coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan kompetensi dari si coach. Dan Ibu sudah menerapkan kompetensi coaching yang diharapkan ya, seperti mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Terakhir Bu, Ibu juga sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta dengan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Sangat luar biasa. Alhamdulillah Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik. Ada satu pertanyaan lagi nih Bu dari saya. Boleh, silakan Pak. Baik. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching tadi? Kompetensi kehadiran penuh ketika coachee merasa bingung dengan masalah yang dihadapi, mungkin bisa kita lakukan mindfulness dengan teknik stop agar bisa tenang dan lebih rileks. Baik, Masya Allah Bu. Ya, kita terus mengembangkan dan menguatkan kompetensi-kompetensi coaching ya Bu ya, agar nanti lebih baik lagi. Mudah-mudahan terus semangat dan menerapkan proses coaching ini untuk masa yang akan datang. Terima kasih banyak ya Bu waktunya. Salam. Sama Pak. Ya.
Assalamualaikum Bu Deni. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Gimana Bu Desi kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, saya di sini sebagai peran pengamat atau observer yang akan menilai proses coaching Ibu. Dengan si coach, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Baik Bu. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada saat coaching nanti berlangsung ya Bu ya. Yang pertama, untuk rubrik penilaian nanti saya berharap Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, menguasai kompetensi sebagai seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, receive, appreciate, ask, and summarize. Yang ketiga, dan juga ketika proses coaching berlangsung, jangan lupa menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam pengamatan nanti. Apakah bisa dipahami, Bu? Alhamdulillah bisa Bu dipahami. Alhamdulillah. Sebelum proses coaching, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silahkan Bu. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Baik, dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching? Ya, jadi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena agar saya dapat menggali potensi coach beliau supaya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik Bu. Memang hal ini sangat penting sekali ya Bu ya. Selanjutnya saya mau bertanya kembali, apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dalam proses coaching nanti? Baik Bu, indikator yang ingin saya capai yang pertama, saya ingin melakukan alur percakapan dengan alur tirta dengan secara runtut. Kemudian yang kedua, saya dapat menggali ide-ide dari si coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Seperti itu Bu. Baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan indikator tersebut bisa tercapai pada saat coaching nanti ya Bu ya. Amin. Hanya itu yang saya tanyakan. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan lancar dan tercapai indikator yang diharapkan. Amin. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Desi. Sama-sama Bu, silakan bisa dimulai proses coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Urip. Waalaikumsalam, Selamat Ibu. siang, gimana kabarnya Pak Urip? Siang Ibu, Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bu Deni? Alhamdulillah baik Pak Urip. Wah, siang ini kita mau ngobrol apa nih? Kita ada sekitar 15 menit ini Pak Urip. Iya Bu, ada keluh kesah sih Bu. Saya ada permasalahan karena sebentar lagi akan melaksanakan supervisi. Saya cemas Bu. Oh, iya, cemas ya Bapak ya, karena mau melakukan supervisi ya. Oh, jadi kira-kira apa yang Pak Urip harapkan nih dari obrolan kita hari ini? Ya, saya berharap nantinya saya mendapatkan solusi Bu. Semoga nantinya saya mendapatkan arahan ya, ketenangan juga untuk mempersiapkan supervisi yang akan saya laksanakan. Baik ya, jadi untuk mempersiapkan supervisi ya. Iya. Jadi kira-kira menurut Pak Urip yang membuat tidak tenang ya, resah itu kenapa itu? Saya kurang pedean Bu. Ketika ada yang memantau saya waktu mengajar gitu. Oh iya. Terus kira-kira penyebabnya itu apa gitu? Tantangan yang dihadapi ketika mau disupervisi nih, mau dinilai gitu. Itu kira-kira apa? Ya,
saya kurang percaya diri aja Bu dengan metode pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Saya takut nanti rancangan pembelajaran, metode yang saya gunakan itu tidak maksimal gitu Bu. Dan juga saya kadang sering merasa terganggu apabila ada yang melihat, nanti ada anak mungkin tidak kondusif di kelas. Akhirnya saya panik Bu. Nanti saya tiba-tiba bisa blank gitu dalam Oh iya. Nah jadi kalau misalnya nih, kalau sebelumnya nih Pak Urip mau supervisi, kira-kira ingin berapa di level berapa yang dicapai, misalnya sebelumnya di level berapa dan nanti akan ditingkatkan di level berapa, 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa? Selama ini mungkin di angka 6 ya Bu. Di angka 6. Iya memang sangat banyak kekurangan dan kurangnya persiapan juga. Nah tapi saya berharap semoga dengan nanti adanya percakapan kita hari ini saya bisa mencapai level ya mungkin angka 8. Iya. Nah, untuk mencapai angka 8 nih persiapan supervisi nanti, kira-kira apa nih yang menurut Pak Urip yang bisa dilakukan, rencana apa supaya Pak Urip bisa melakukan dengan baik gitu? Mungkin saya butuh berkonsultasi juga ya Bu dengan rekan sejawat ya, terutama dengan yang senior. Saya juga nanti bisa menjadi observer juga ketika mereka melaksanakan supervisi. Saya bisa melihat, saya bisa belajar di sana. Saya akan mempersiapkan diri dengan mempersiapkan modul ajar, metode yang akan saya gunakan di kelas nantinya dapat bermakna bagi murid, menarik dan variatif gitu Bu ya. Dan mungkin nanti saya akan lebih menonjolkan media-media seperti penampilan video mungkin atau media-media lainnya Bu yang menarik lah dalam pembelajaran. Wah luar biasa itu Pak Urip rencananya ya. Ini harus semangat nih Pak menjalankan rencananya. Nah, jadi tadi ingin di level 8 sudah memiliki rencana ya yang begitu banyak ya yang muncul yang dari Bapak sampaikan tadi. Kira-kira kapan ini mau direncanakan, ini kapan dilaksanakan? Kemarin sudah ada penjawalan sih Bu. Ini dilaksanakan sekitar tanggal 3 atau 4 besok. Iya. Jadi sebentar lagi ya Pak ya, Masya Allah. Ya, kira-kira untuk mempersiapkan itu ada nggak siapa yang bisa membantu atau mendukung rencana Pak Urip? Ya tentunya seperti yang saya bilang di awal tadi, rekan sejawat ya Bu, yang senior yang dapat bisa berkonsultasi. Dan tentunya nanti murid-murid di kelas yang dapat mengikuti pembelajaran saya Bu. Murid-murid ya tentunya ya, Masya Allah luar biasa ya. Jadi yang akan mendukung nanti rekan sejawat ya, murid-murid ya, rencana itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat ya Pak ya, karena sudah terjadwal ya. Luar biasa. Nggak terasa ini Pak Urip, obrolan kita sudah di penghujung. Nah kira-kira nih gimana ini? Apa yang didapatkan dari tadi resah ya, bingung mau mempersiapkan supervisi. Sekarang gimana perasaannya setelah kita ngobrol nih Pak Urip? Alhamdulillah Bu Deni, saya tercerahkan dengan yang Ibu sampaikan. Saya mendapat motivasi berlebih Bu. Masya Allah. Saya akan lebih mempersiapkan nih setelah ini. Semoga nanti pembelajaran yang saya laksanakan di waktu supervisi itu berjalan dengan lancar. Semua pihak mendukung dan tidak ada gangguan Bu. Amin. Mudah-mudahan ya Pak ya. Sangat lega Bu hari ini. Alhamdulillah ya, lega ya, karena memang kita kalau lagi nggak enak nih boleh lah kita ngobrol-ngobrol ya Pak Urip. Kita ketemu, atur aja ya Pak Urip ya. Ini nanti saya akan tunggu cerita Pak Urip ya sepekan berikutnya setelah melakukan supervisi bagaimana nih ya hasil dari supervisinya. Begitu ya Pak Urip ya, semoga lancar ya Pak Urip. Amin, terima kasih Bu dukungannya. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah ngobrol kita siang ini. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Urip. Waalaikumsalam Ibu. Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah mengamati percakapan Ibu dengan Koci. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silahkan. Baik Bu.
apa yang sudah Ibu lakukan saat proses coaching dan juga indikator apa yang menjadi ketercapaian proses coaching tadi? Baik Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi coachee, dan kompetensi yang sudah saya capai tadi adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, berarti Ibu lakukan sudah sesuai dengan catatan saya. Yang pertama, menaruhkan prinsip kemitraan ketika Ibu mengobrol dengan coachee. Yang kedua, prinsip kreatif terlihat ketika Ibu dapat menggali ide-ide kreatif dari si coachee untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi coachee. Dan Ibu sudah menerapkan kompetensi coaching yang diharapkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Ibu juga sudah melakukan percakapan dengan alur tirta dengan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik. Ada satu pertanyaan dari saya. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching tadi? Baik Bu, mungkin kompetensi kehadiran penuh ya Bu ya. Ketika coachee merasa bingung dengan masalah yang dihadapi, mungkin bisa kita lakukan dengan mindfulness, bisa dengan teknik stop agar bisa lebih tenang dan lebih rileks. Baik Bu, Masya Allah, luar biasa. Kita terus mengembangkan dan menguatkan kompetensi-kompetensi coaching untuk lebih baik lagi. Mudah-mudahan terus semangat dan menerapkan proses coaching dengan lebih baik. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Urip. Waalaikumsalam Ibu Deni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Baik Pak Urip, sebelum kita melakukan coaching, di sini saya sebagai observer ya atau pengamat yang akan melihat nantinya proses coaching Bapak dengan coaching. Nah, namun ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Baik Bu, silakan. Ya, jadi yang pertama, saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada saat nanti proses coaching berlangsung. Yang pertama, untuk rubrik penilaian, nanti saya berharap Bapak sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kemudian juga Bapak menguasai kompetensi sebagai seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan ketika nanti proses coaching berlangsung, jangan lupa menggunakan alur tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya dalam pengamatan nanti. Apakah bisa dipahami, Pak? Baik, saya paham Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi sebelum proses coaching, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya, Pak ya? Silakan Bu. Baik. Pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching nanti? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi dengan kehadiran penuh. Ya, saya akan mendengarkan aktif dan juga akan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oh, baik. Dari kompetensi tersebut, kompetensi mana yang kira-kira lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching nanti? Mungkin mendengarkan dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, karena menurut saya itu dapat menggali potensi dari si coachingnya. Dan juga beliau nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang mereka alami. Masya Allah, baik Pak. Memang ini hal yang sangat penting sekali ya. Nah, selanjutnya saya mau bertanya kembali. Kira-kira apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu, indikator yang ingin saya capai yaitu yang pertama, saya ingin melakukan alur percakapan itu berdasarkan alur tirta yang nantinya itu secara runut ya. Yang kedua, saya akan menggali ide-ide dari si coachee
agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi, Bu. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti indikator-indikator tersebut bisa tercapai pada proses coaching nanti. Hanya itu Pak yang bisa saya tanyakan. Nanti mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar, kemudian tercapai indikator yang diharapkan. Amin. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak, silahkan bisa dimulai proses coachingnya ya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat siang Bu Desi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Selamat siang Pak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu? Gini Pak, saya ingin ngobrol dengan Bapak siang ini mengenai pembelajaran saya di kelas. Di kelas saya ada sebagian anak yang sering berbicara di kelas dan itu yang membuat kondisi kelas kurang kondusif Pak. Oh begitu. Jadi apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas Pak. Baik, apa alasan Ibu untuk meningkatkan kompetensi tersebut Bu? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan Pak. Dan menyenangkan ya. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Pak. Oh, berbicara saat pembelajaran berlangsung ya. Jadi, apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan Ibu nih? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Baik, gini Bu, kita akan bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat proses pengajaran berlangsung. Ya, pertama-tama kita perlu memahami nih apa penyebab siswa tersebut selalu berbicara saat pembelajaran Ibu. Nah, menurut Ibu, apa penyebab siswa tersebut selalu berbicara? Saya pikir karena mereka tidak memahami mata pelajaran saya, Pak. Oh gitu ya, tidak memahami Materi, Terus, ya. menurut Ibu bagaimana cara mengatasinya? Ya Pak, saya akan memberikan pertanyaan kepada anak yang suka berbicara tadi dan sering melakukan interaksi dan komunikasi dengan anak tersebut, Pak. Oh baik, bagus Bu ya, Insya Allah. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini Bu? Iya Pak, Insya Allah saya dalam minggu ini akan melaksanakannya. Dalam minggu ini. Baik. Dalam prosesnya ya Bu ya, apakah nanti ada yang membantu Ibu? Ada, Siapa Pak. gitu? Teman sejawat saya Teman dan sejawat. juga murid-murid yang ada di kelas saya. Oh iya, tentunya. Baik Bu Desi, kira-kira apa yang sudah Ibu dapat setelah kita berbicara masalah yang tadi Ibu sampaikan? Saya perlu strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Pak, dengan sering melakukan interaksi dan komunikasi dengan anak tersebut. Baik. Nah, sekarang gimana perasaannya Bu? Saya merasa lega, Pak. Alhamdulillah. Saya sudah menemukan solusi atas masalah saya ini setelah kita ngobrol siang ini, Pak. Baik, Alhamdulillah ya Bu ya, kita sudah temukan solusi. Mudah-mudahan nih untuk kedepannya kita bisa menjalankannya dengan baik. Dan minggu depan saya akan ngobrol lagi sama Ibu ya. Kita ketemu lagi. Saya penasaran nih gimana hasilnya nanti. Oke Bu Baik, ya. Pak. Baik Bu Desi. Baik Pak Urip, Alhamdulillah tadi saya sudah mengamati percakapan Pak Urip dengan Koci dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu, silakan. Baik Pak. Pertama, apa yang sudah Bapak lakukan saat proses coaching dan juga indikator apa yang menjadi ketercapaian pada proses coaching tadi? Ya, baik Bu, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari si coach. Saya juga kompetensi yang sudah saya capai yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach. Baik Pak, berarti apa yang Bapak lakukan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Nah, yang pertama Bapak menerapkan prinsip kemitraan ketika Bapak ngobrol bersama coach. Kemudian prinsip kreatif terlihat ketika Bapak dapat menggali ide-ide kreatif dari si coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian Bapak juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi coach. Kemudian juga Bapak sudah menerapkan kompetensi coaching yang diharapkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Bapak juga sudah melakukan nih alur percakapan
Pertirta ya, Iya. tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, Bapak sudah melakukan proses coaching dengan baik. Ada satu pertanyaan lagi boleh ya Pak ya? Silakan Bu. Baik, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi? Baik Bu, kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu kompetensi kehadiran penuh. Di mana nanti ketika si coach merasa bingung dengan masalah yang dihadapi, mungkin kita bisa lakukan mindfulness dengan teknik stop yang agar bisa tenang dan lebih rileks Bu. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi melakukan mindfulness. Nah, memang kita harus terus mengembangkan, menguatkan kompetensi-kompetensi kita dalam proses coaching untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian juga kita terus semangat menerapkan proses coaching yang lebih baik. Seperti itu ya Pak ya, Masya Allah. Terima Bu. kasih Pak Urip. Sama-sama ya. Bu. Assalamualaikum Pak Urip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.